kita tunggu-tunggu ini karena beliau datang paling lagi kayaknya paling lagi. Iya, nasib gue. Beliau adalah Bapak Insinyur Ono Widodo Purwo MM PhD, kalau formalnya dari Institut Teknologi Tangerang Selatan ya Bapak. Tapi beliau adalah guru besarnya kami semua dari IT banyak universitas Indonesia, tentu sangat mengenal beliau. Terima kasih, monggo Pak Ono, waktu dan tempat dipersilahkan, mau 20 menit juga. 15 menit. Monggo Pak. Oke, udah bisa keluar? Ya, oke. Terima kasih teman-teman kejaksaan dan teman-teman konsultan dan semuanya atas kesempatan yang diberikan. Ini materi saya. Saya membuat buku dan ternyata pasti cocoknya sama presentasinya teman-teman konsultan nggak beda jauh. Padahal kita nggak koordinasi ya. Jadi saya bikin buku totalnya sekitar 270 halaman, bisa diambil di sini. Kalau nggak mau ngapal silahkan di foto aja atau nanti bisa nanya juga masalah. Kalau ada apa-apa silahkan kontak saya, ini email saya, ini Twitter saya, video-videonya ada di YouTube. Ini presentasi saya rekam. Nanti kalau berhasil masuk ke Free OWP eBooks, keywordnya adalah AI dan statistik kriminal. Kalau mau iseng, ada buku pegangan implementasi AI. Kalau mau iseng lagi, ada AI tetap terkendali. Kalau yang tetap terkendali adalah bagaimana mengamankan si AI itu sendiri. Oke. Saya kasih lihat bukunya dulu ya. Oh ya, sebelum terlalu jauh. Ini di sebelah saya ini ada server AI, Large Language Model sebelah saya. Nanti saya akan demokan caranya. Inti dari presentasi saya sederhana aja sih sebenarnya. Saya pengen supaya teman-teman kejaksaan bisa berdaulat dan mandiri bikin ini semua sendiri pakai open source. Dan jujur ini saya buat dalam waktu 30 menit. Jadi Anda pasti bisa. Gua lebih tua dari lu. Gua bisa. Sorry ekstrim. Oke. Sekarang ini kalau berhasil masuk ke s.id Free OWP eBooks, teman-teman akan melihat buku-buku ini. Silahkan diambil semua, silahkan dibelajarin. Di sini ada buku AI statistik kriminal, ada buku pegangan AI buat guru, pegangan implementasi AI dan segala macam. Silahkan diambil semua, bukunya banyak sih. Free semuanya. Bayarnya gampang, nanti habis sholat tolong doain. Stres. Oke. Buat teman-teman yang belum familiar dengan AI, kita sudah ngelepasin buku AI buat SD, SMP, SMA dan gampang banget masuk ke Intech Press, ITTS ACID. Di sini ada buku gratis kalau diklik. Ini ada buku AI buat saya turun SD kelas 5 kelas 6. Terus di sini ada yang buat SMP dan ini yang buat SMA. Semuanya free. Insya Allah dalam waktu beberapa hari lagi akan dirilis juga buku AI buat SMK. Ini berat, saya kasih tahu dulu berat, karena di situ kita akan ngajarin Python, ngajarin bikin LLM sendiri, gitu. Buat SMK, bayangin SMK akan diarahin seperti itu supaya, jadi intinya sederhana supaya bangsa ini bisa maju. Saya berharap di sini teman-teman kejaksaan bisa bikin ini semua sendiri dan bisa jadi contoh buat Republik Indonesia sih, sebetulnya itu target utamanya seperti itu. Mudah-mudahan tidak berkeberatan. Oke, sekarang saya kasih lihat buku saya. Sorry ya, saya nggak bikin slide, bikinnya buku, punten. Jadi kemarin teman-teman mintanya, Mono siapin 5 slide. Ogah gue slide, gue kasih buku. Ini bu, dan ternyata isinya agak beda sih sebenarnya saya sama teman-teman ini, sama konsultan. Saya konten teknikalnya lumayan tinggi, jadi hampir setengahnya itu agak teknis. Teknologinya keluar dari situ. Oke, saya kasih disclaimer dulu dikit ya. Saya engineer bukan praktisi hukum, jadi minta maaf dan jujur dulu buku ini saya tulis dibantu AI. Makanya saya bisa bikin dalam waktu 3 hari, jumlah halaman 270 halaman. Oke, tapi ini bikinnya harus hati-hati kalau pakai AI, jangan sampai dia sampai halusinasi. Jadi bikinnya hati-hati sih jujur. Nah sekarang saya akan pelan-pelan ke bawah sini. Yang bagian bab 1, bab 2 segala macam tuh mirip-mirip banget sama yang dikerjakan sama teman-teman konsultan. Di sini juga ada urgensinya buat apa, terus juga di sini ada crime statistik,
IICS, semuanya ada di situ dijelasin. Nah, cuman mulai ke bawah di sini mulai ngomong SPLP. Yang tadi Pak Aris ngomongin SPLP ada di sini, konsepnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nah, saya akan mulai masuk ke bawah sini, pengenalan AI-nya sendiri, bagaimana kita melakukan analitik terhadap data kriminal tadi yang disebut, yang dibahas tadi pagi, sambutan Pak Jaksa muda ini istilahnya rada susah saya teh. Nanti ada tipe analitik, ada deskriptif, diagnostik, prediktif, dan bisa dibaca-baca di sini. Jadi dengan data yang ada kita seperti apa. Terus di sini juga ada machine learning. Oke. Di sini ada algoritmanya seperti apa. Nah, ini udah mulai teknis nih di sini. Oke. Terus NLP itu lebih ke arah LLM. Di sini juga ada LLM-nya. Kemudian masuk ke infrastruktur. Infrastruktur ini yang saya bawa. Jadi teman-teman bisa lihat makhluknya nggak luar biasa sih sebenarnya. Jujur, kalau di sini ada komputer buat render, bisa dipakai. Ini pakai GPU yang VRAM-nya 8 GB, jadi nggak mahal-mahal sekali sebetulnya, bisa dipakai. Cuman saya harus batasin request-nya. Dan ini akurasinya juga harus kita tolerir karena cuma pakai VRAM 8 GB. Kalau mau bagus ya VRAM-nya gede, harganya mahal M. Kalau ini kan harganya J. PJ, iya PJ 2 digit. Oke. Terus di sini juga pakai open source, supaya kita bisa berdaulat mandiri sih, intinya itu aja. Dan saya yakin di sini banyak teman-teman prakom kan, jadi mudah-mudahan ini bisa dimasukin ke kepalanya. Kemudian di sini juga saya kasih tahapannya, roadmapnya seperti apa supaya kita bisa sampai tahapan berdaulat tadi. Pertama, yang paling fatal adalah data mapping sama standarisasi. Ini supaya ngomong semua. Jujur, ini saya berapa kali ngasih workshop ya buat BPKP, BPK, DepQ apa segala macam. Masalahnya adalah datanya nggak sama satu sama lain. Nggak usah jauh-jauh lah, kejaksaan sama kepolisian sama Mahkamah Agung. Mungkin kasusnya sama, tapi narasi tulisannya beda karena kebutuhannya lain-lain kan. Yang satu mungkin lebih stres ke arah pasal ayat, yang satu lebih stres pada kebijakan apa kayak gitu. Jadi kalimatnya mungkin agak beda, padahal dari satu kasus yang sama. Nah, kalau udah kayak gitu AI-nya yang blow on. Jadi kalau narasinya beda, AI-nya pusing dia, karena dia pikir ini kasus yang lain. Jadi ada masalah narasi selain masalah standar. Oke. Kemudian mulai integrasi ke SPLP untuk governance juga, terus mulai melakukan analitik sama machine learning, pengembangan RAG sama chatbot. Nah, ini nanti mungkin saya kasih lihat sedikit bagaimana kita bisa integrasi ke WhatsApp segala macam. Tapi bentuknya cerita ya. Jadi saya kasih lihat sedikit lah makhluknya seperti apa. Dan terakhir, ini kalau lihat semua tulisan saya ini, stresnya bukan ke arah teknologi sih sebenarnya, stresnya lebih ke arah manusia. Karena kunci kita ada di manusia sih, bukan di teknologinya. Ceritanya panjang, tapi kira-kira kalau kita manusia yang pintar, mau dikasih barang yang murah-murah juga jadi sesuatu yang dahsyat. Kalau kita punya duit banyak, orang yang nggak pintar, ibaratnya gini lah, ini kejadian beneran. Ada satu deputy lah di salah satu lembaga bukan ini militer kebetulan. Dia bilang saya, "No, kenapa ya? Gue beli barang-barang belasan M gak ada yang jalan, firewall dan sebagainya." Jadi mindsetnya adalah komputer sama lemari es sama. Jadi dia beli, colokan listrik nyala, selesai. Padahal komputer kan harus diprogram, harus diinstal ini itu segala macam. Untuk bisa program install ini itu harus punya orang pintar. Nah, mindset punya orang pintarnya nggak ada sih sebetulnya. Jadi di sini saya akan stresnya sebetulnya tolong kasih alokasi anggaran yang lebih besar ke manusia. Karena kuncinya dari manusia, bukan komputer yang keren. Sebetulnya itu sih. Dan kalau kita punya orang jago, open source, kita bisa bikin sendiri. Pada saat kita bisa bikin sendiri, kita bisa berdaulat dan mandiri. Dan itu yang paling penting buat Republik Indonesia, supaya kita tidak dikunci oleh vendor. Nih kalau ada vendor di sini pasti ngamuk ke saya sih sebenarnya. Oke, sekarang saya kasih lihat contoh ininya ya.
Di sini saya tadi Pak Aris ngasih lihat API segala macam. Ini saya kasih contoh realnya nih. Saya kasih contoh API-nya pakai JSON. Ini saya kasih contoh skemanya kayak gimana JSON-nya contohnya. Oke. Ini bisa dikembangkan dari sini, dari skema yang ada ini supaya SPLP-nya bisa jalan. Kalau tadi kan masih SPLP. Kalau ini udah langsung JSON-nya seperti apa ya? Nah udah kayak gitulah. Terus di sini juga saya kasih lihat juga item-item yang ada di JSON-nya seperti apa. Terus di sini juga saya banyak lah JSON kayak gituan. Kalau nanti baca kayak gini aja banyak. Terus template buat metadatanya seperti apa dikasih lihat juga. Oke, mudah-mudahan ini bisa bantu lah. Tapi jangan khawatir, saya bisa salah karena saya bukan orang hukum, kemungkinan besar data saya bisa salah. Ada disclaimer di sini. Ini beres ya? Sip. Oke. Saya akan pindah. Waktunya berapa menit lagi? Gua stres. Enak aja. Free flow. Oke, saya akan kasih lihat ini udah. Saya kasih lihat gimana kita proses AI yang paling blow on di dunia ya. Saya pakai LLM lah paling blow on di dunia. Bisa. Karena kemarin waktu di Zoom saya minta, gue bisa dapetin data punya kejaksaan nggak? Nggak bisa Pak. Oh ya udah deh. Gue nggak bisa ngasih contoh data kejaksaan. Ini data punyanya Kementerian Koperasi sama UMKM. Bentuknya file Excel seperti ini. Nih ya. Di sini ada omset, turun ke sebelah sini di sini ada mana? Ada metode pemasaran, ada penggunaan teknologi, ada tingkat pendidikan, ada apa lagi? Modal dan sebagainya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Pusing. Nggak ada. Ini dijamin halal. Kalau kita lihat datanya kejaksaan, kira-kira kayak gini dan pusing sendiri. Kesimpulannya apa? Pening kan? Nah, sekarang saya ajarin taktik orang malas untuk ngambil kesimpulan. Kebayang kan? Kita ngadepin data seperti ini, kita pengen ngambil kesimpulan dong. Oke. Nah, ini contoh. Ini kelihatan mirip sama ini ya. Ini kan ini mirip-mirip sama ChatGPT ya. Tapi alamat bukan ChatGPT ya. Alamatnya 192.168.8172. Makhluknya di mana? Nih saya pegang-pegang di sebelah saya, di lulus bisa. Gitu ya. Jadi makhluknya ada di sini, kita bisa bikin sendiri. Ini saya bikin dalam waktu cuma 30 menit. Gampang banget bikinnya, sumpah gampang. Oke, udah pakai sumpah lu. Saya biasanya ngomongin gini aja, kalau saya ngomong kayak gitu kan, ngomongnya cuma gini, gue udah lebih tua daripada lu, gue bisa, lu harus bisa. Rambut lu masih pada hitam, gue rambutnya udah putih. Kalau gue aja bisa, gue bisa, gitu aja. Cuma jahat kalau kayak gitu. Nah ini caranya adalah, ini hasil, adalah gue tutup lagi. Bego. Jadi lama soalnya ini mesinnya lama. Tapi kira-kira caranya cuma gini aja, ini ada plus. Saya klik, saya unggah file. Saya ambil file tapi tadi gua tutup. Jadi hilang hasilnya. Soalnya udah lama, ini mesinnya blow on soalnya. Tadi UMKM Kota Bekasi, ini file Excel-nya saya upload. Oke. Misal. Ini harus nunggu, ini udah saya upload, saya tinggal bilang aja, tolong, kalau saya kan peneliti ya, peneliti tugasnya salah satunya adalah bikin paper jurnal. Kita hanya bisa bikin paper jurnal kalau ada novelty, ada keterbaruan lah di situ. Ya udah, tolong carikan novelty yang ada di file Excel itu, yang di attach. Udah. Nah ini dia akan analisa. Semudah itu sih sebetulnya. Cuman ini langsung keluar ya. Langsung keluar ya. Rada pintar ya rupanya. Tapi jadi bego dia bahasa Inggris sebel banget. Tapi ya karena ini yang saya pakai lama 2. Ini unsensor. Jadi saya pakai unsensor modelnya. Soalnya saya pakai buat ngehack. Jadi kalau kita pakai ChatGPT, kalau kita minta script buat hacking nggak akan dikasih. Kalau yang unsensor kayak gini mesti dikasih. Ini bagian masuk nerakanya orang yang ini. Filter ya. Unfiltered. Oke, saya akan ini kalau ini saya bacanya masih jelek. Karena saya modelnya cuma 7B.
7B ini kuat buat RAM 8 GB masih kuat. Sekarang saya akan masukin ke ChatGPT lah. ChatGPT. Oke, saya akan upload file yang sama. File yang sama saya upload. Dari UUPQR ini dia ya. Upload. Oke. Sekarang promptnya sama. Carikan atau buatkan daftar novelty yang ada di file Excel yang di attach. Oke. Dia analisa file tadi, akan dianalisa, udah gitu dia kasih daftar novelty. Dengan cara yang sama kita bisa ngasih perintah buat kebutuhan yang ada di kejaksaan. Misalnya kita tadi seperti Pak Jamit, ya itulah itu ya, Jamit, ya susah banget tuh. Buat Pak Jamit, misalnya dia pengen ngeliat tren segala macam, ya tinggal upload filenya, terus tulis tren apa yang kita bisa lihat dari file tadi. Terus kalau mau gombal, ini saya waktu itu kemarin buat Panglima, Pangdam dan teman-teman sama gue di ruang itu isinya bintang 2, 3, 4. Strategi apa yang perlu kita lakukan untuk mengatasi tren tadi? Kalau itu mereka ngomongin soal KKB ya. Jadi dia perlu bikin strategi apa untuk melawan gerakan KKB. Jadi kita bisa kayak gitu sih sebetulnya. Bisa bentuknya pertanyaan dari data, tapi data harus dari kita ya. Jangan data dari si ChatGPT, soalnya ChatGPT pasti halusinasi. Oke, saya akan ke bawah di sini. Oh, dia minta pertanyaannya gitu ya. Kok nggak ada ininya buat ini? Mana? Ketutup ya? Harus gue ini dulu ya. Oke. Untung ada yang merhatiin. Oke. Setelah kamu jawab, apakah novelty penelitian ya? Novelty penelitian. Dah. Ini kalimatnya gombal banget sih. Saya nggak pakai kalimat lengkap ya. Dan dia lumayan ngerti sih dengan kalimat yang pendek-pendek ngerti. Hah? Langsung bikin Python kan? Nggak pernah kan? Lu ini orang-orang ini pada ini semua orang baik-baik. Saya mah jahat banget orangnya. Ini keluar, ini langsung novelty sosioekonomi wilayah, isinya seperti apa. Terus ke bawah keluar semua nih. Oke. Novelty kedua apa? Keluar. Kalau kita meminta tolong buatkan grafik, keluar grafiknya, jangan buat. Parah banget sih. Jadi kalau analisa udah enak banget pakai ginian. Cuman ini bedanya sama yang ini. Yang ini memorinya cuma 8 GB GPU-nya, yang ini memorinya nggak tahu berapa ratus GB. Hasilnya beda banget sih. Nah, saya butuh teman-teman prakom ini bisa sampai level yang ini, kalau bisa naik ke arah sini. Cuman jujur, kalau mau sampai level ChatGPT, harga infrastrukturnya M. GPU-nya satunya sekitar 1-2 M. GPU-nya doang. Jadi mahal banget sampai level itu. Tapi kan kalau kita bisa produksi sendiri lebih bagus sih. Ya udah, ini udah sampai sini udah kebayang ya. Dari sini udah kebayang. Ini novelty-nya kelihatan ada 6, 7, 9 novelty, 10 novelty. Sekedar info aja, kalau kita bikin paper jurnal, paling nggak kita butuh 3 novelty di satu paper. Jadi ini ada 10 novelty, kita bisa bikin 3 paper jurnal, dan ini kemungkinan besar kita sudah bisa dapat S3 dari satu data doang. Cuman, nanti kalau baca di teks saya, di situ ada masalah bagaimana caranya supaya data pribadi nggak sampai lepas. Ada beberapa tekniknya supaya data pribadi nggak lepas, bisa dianonimusin, bisa di pseudonimin, segala macam. Silahkan dibaca. Soalnya itu harus dijaga banget, jangan sampai kejaksaan jadi kena undang-undang PDP. Itu aja sih. Nah, sekarang stop dulu saya di sini. Ini kan kita masukinnya manual. Mungkin nggak ini disambungkan ke SPLP, bisa disambungkan ke aplikasi lain. Kalau ini kan orang ngomong sama si ChatGPT-nya, bisa nggak disambungin? Bisa banget. Saya kasih contohnya aja ya.
Ini software yang lain, ini namanya N8N. Ini saya kasih keyword ya. Yang tadi yang ini softwarenya namanya OLAMA, O-nya open, LLM, Large Language Model, AMA. Lama itu diambil dari OpenAI. Jadi yang bikin ChatGPT dan teman-temannya bentuknya close, kemudian dibikin sama komunitas jadi open, jadi OLAMA. Interface webnya namanya Open Web UI. Kalau yang ini N8N, saya bisa gini nih. Saya ke bawah nih, ada beberapa contoh di bawah yang ini. Nah ini misalnya Private OLAMA Self-Hosted AI Assistant. Programmingnya bentuknya seperti ini. Ini programming, ini bisa kita geser-geser nih. Nah ini adalah konektor, bisa connect ke aplikasi lain. Misalnya kejaksaan pengen punya helpdesk buat masyarakat. Kalau pengen nanya sesuatu lewat WhatsApp. Jadi di sini ada konektor yang buat ini kalau nggak salah bisa digedein ya. Waduh, gedean. Nggak bisa kelihatan. Rada susah ini harus melihatnya harus. Tapi ini ada LLM-nya. Dia punya konektor, dia bisa ditempelin ke WhatsApp, ditempelin ke email, ditempelin ke database, bisa ditempelin ke SPLP, tapi harus di-coding dulu. Nah, jadi bentuk programmingnya seperti ini buat nyambung-nyambungin. Jujur, teknik ini dipakai sama teman-teman PPATK. Jadi PPATK dia harus analisa apakah ada money laundering dan sebagainya. Cara analisanya adalah ini ada dokumen-dokumen yang lewat, dokumennya diambil pakai LLM. Tapi kan bentuknya dokumen harus diambil, diparsing supaya jadi database, terus dari entitas nama dan sebagainya, pakai N8N dikonekin sama database-nya Bang. Jadi semuanya otomatis semua kalau udah pakai kayak ginian. Jadi kita bisa melakukan ini semua serba otomatis. Konsekuensi yang terjadi dari sini, ini contoh saya kasih gambaran, misal ada kasus dan di kejaksaan punya database-nya berbentuknya dokumen atau apa, dan kita tahu ada nama orang, nama alamat segala macam, ini namanya bisa nanti diinterkonekin ke database-nya Dukcapil. Nanti nama yang sama bisa kita interconnect sama bank. Ini orang ini melakukan transaksi apa aja sih, dan itu semuanya bisa dibikin otomatis sebetulnya. Gitu ya, pakai N8N ini. Oke. Ini saya icip-icip terakhir. Waktu gue kayaknya udah habis ini. Cuma moderatornya kagak ngomong, curang moderator ke gue. Ini bos kegedean. Oke, di sini ini adalah ini Comfy UI namanya. Ini buat ini mah icip-icip aja ya. Ini kita bisa bikin video, audio segala macam. Oke. Bentar, kelihatan kata-katanya nggak sih? Kok nggak kelihatan kata-katanya? Oh alah, coba bentar. Kegedean, stres ya. Saya ke bawah dulu ya. Ini saya masuk sini. Ini kita bisa bikin gambar, audio, video dengan prompt. Contohnya, ini saya akan klik yang inilah. Oh, memang bentuknya kayak gini ya. Ya udah, ini harusnya ada kata-kata di sini. Ini ada promnya di sini, sudah ada promnya. Kita bisa masukin kata-kata promnya. Tinggal di run. Nah, nanti hasilnya akan keluar di sini gambarnya. Nah, kita bisa bikin video apa? Oh, ini udah di luar kejaksaan, ini bonus aja ya. Jadi kita dengan AI bisa bikin seperti ini, kita bisa bikin gambar, bisa bikin kartun, bisa bikin grafik, bisa bikin video, bisa bikin audio, bisa bikin deepfake. Caranya kayak gini sih. Gitu. Saya cukupkan sampai sekian, minta maaf waktunya sempit banget, moderator tidak nyetop saya. Terima kasih Pak. Ini juga waktunya belum pelan-pelan sebenarnya. Ya kita menimbul buat Bapak